Halo co-friends, di sini kita ada soal di mana kita diminta untuk menyebutkan 5 perbedaan dari sifat fisik senyawa ion, senyawa kovalen, dan senyawa logam. Jadi kalau kita berbicara mengenai sifat fisik dari suatu senyawa, itu kita berbicara mengenai sifat-sifat dari senyawa tersebut yang dapat kita lihat atau dapat kita amati tanpa mengubah susunan dari zat atau senyawa tersebut. Contoh dari sifat fisik di sini yaitu contohnya adalah wujud, di mana sini wujud pada suhu ruang, kekerasan atau ketahanannya, titik didih dan titik leleh, kelarutan, di mana sini kelarutannya dalam pelarut yang biasa digunakan, yaitu air, contohnya. Kemudian kemampuan untuk mengantarkan listrik. Jadi karena yang diminta di sini minimal 5, jadi kita ambil 5 saja dari contoh sifat fisik. Jadi mari kita bandingkan sifat senyawa ion, kovalen, dan logam dari kelima contoh sifat fisik tersebut. Dimana di sini wujud atau fasenya pada suhu ruang. Pada senyawa ion dan logam itu ditemukan umumnya dalam wujud padatan. Pada ion di sini dalam bentuk padatan kristal, sementara dalam logam di sini wujud padatan juga yang ciri khasnya itu biasanya mengkilap. Sementara pada senyawa kovalen di sini biasanya ditemukan dalam wujud gas, cairan atau padatan lunak. Jadi pada senyawa ion dan senyawa logam di sini, atom-atom penyusunnya itu terikat sangat kuat dan terkunci di dalam wujud kristalnya, sehingga molekul-molekulnya tidak dapat bergerak bebas. Makanya umumnya itu ditemukan dalam wujud padatan. Sementara pada senyawa kovalen di sini gaya antar molekulnya itu lemah, jadi molekul-molekulnya dapat bergerak bebas. Jadi biasanya ditemukan dalam wujud gas atau cairan. Kalau dia berwujud padatan, itu berwujud padatan lunak. Kemudian kalau berdasarkan sifat kekerasan atau ketahanannya, pada senyawa ion dan logam itu sama-sama bersifat keras karena padatan, namun pada senyawa ion itu dia bersifat rapuh atau mudah patah. Pada senyawa ion ini dia bersifat keras karena ion-ion positif dan negatif itu terikat kuat ke segala arah oleh gaya elektrostatik atau gaya tarik-menarik. Namun bersifat rapuh karena ion sejenis dalam kisi kristalnya itu dapat berada satu di atas yang lainnya, sehingga timbul gaya tolak-menolak yang sangat kuat yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Sementara pada senyawa logam, di sini dia bersifat keras karena itu tadi atom-atomnya terikat sangat kuat oleh adanya ikatan logam dalam struktur kristalnya yang rapat. Namun, karena logam ini kecenderungannya melepaskan elektron, jadi pada senyawa logam ini dikelilingi oleh awan-awan elektron atau sekumpulan elektron yang bergerak bebas dan menyebabkan logam ini bersifat lentur. Kemudian dari segi titik didih dan titik lelehnya, di sini untuk senyawa ion dan logam itu titik didihnya dan titik lelehnya tinggi karena pada senyawa ion itu gaya elektrostatik antar molekulnya itu sangat kuat sehingga butuh energi yang besar untuk memutus gaya antar molekul dari senyawa ion tersebut. Berbeda dengan senyawa kovalen karena tadi gaya antar molekulnya itu lemah, maka energi yang dibutuhkan untuk mengalahkan gaya antar molekulnya itu lebih sedikit dibandingkan senyawa ion dan senyawa logam, sehingga titik didihnya dan titik lelehnya relatif rendah. Kemudian pada senyawa logam di sini sama seperti senyawa ion tadi diperlukan energi yang sangat besar untuk memutuskan ikatannya, yaitu ikatan logam yang sangat kuat pada atom-atom logam. Kemudian dari kelarutannya, di mana di sini kelarutannya misalnya pada pelarut air, pada senyawa ion dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Untuk senyawa kovalen itu umumnya tidak dapat larut dalam pelarut polar, kecuali mungkin untuk senyawa kovalen yang bersifat polar itu dapat sedikit larut dalam air. Sementara untuk senyawa kovalen lainnya yang bersifat non-polar itu tidak dapat larut dalam air dan hanya dapat larut dalam pelarut organik. Sementara pada senyawa logam sendiri umumnya itu kelarutannya sangat rendah dalam air, kecuali mungkin pada logam-logam alkali yang umumnya cenderung larut dalam air. Tapi pada umumnya kebanyakan seperti logam-logam transisi itu sangat sukar larut dalam air. Kemudian dari kemampuan daya hantar listriknya, di sini pada senyawa ion itu dalam wujud padatannya tidak dapat mengantarkan listrik. Karena tadi seperti penjelasannya pada wujudnya yaitu dia berwujud padatan di mana ion-ionnya ini saling terikat sangat kuat dalam kisi kristalnya sehingga tidak dapat bergerak bebas dan tidak dapat mengantarkan arus listrik.
Berbeda jika dalam wujud larutan dan lelehannya, di mana di sini dalam wujud larutan dan lelehannya, ion-ion ini dapat bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian untuk senyawa kovalen, itu umumnya tidak dapat mengantarkan listrik, terkecuali mungkin untuk beberapa senyawa kovalen polar cenderung dapat mengantarkan listrik. Tapi untuk senyawa kovalen yang cenderung bersifat nonpolar itu umumnya tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian untuk senyawa logam di sini dapat mengantarkan arus listrik dengan sangat baik karena berhubungan dengan teori awan elektron tadi, di mana karena logam ini kecenderungannya melepaskan elektron sehingga di sekelilingnya itu terdapat awan-awan elektron atau sekumpulan elektron yang bebas bergerak untuk mengantarkan listrik jika diberikan suatu beda potensial. Jadi itulah contoh 5 perbedaan sifat fisik senyawa ion logam dan senyawa kovalen. Sampai jumpa di soal berikutnya.